Sediaan topikal ini berarti sediaan yang digunakan untuk pada permukaan kulit ya, atau permukaan luar dari tubuh gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbedaannya dibandingkan dengan sediaan yang lain? Sediaan yang lain contohnya mungkin seperti sediaan oral aja. Dosis. Efeknya lokal. Dosis Efeknya satu-satu aja. Kalau oral masuk ke sistemnya. kalau oral dia biasa masuk ke dalam sistemik, sementara kalau topikal dia hanya bersifat lokal saja. Jadi efeknya hanya lokalize saja gitu ya. Terus apa keuntungan dan kerugiannya? Kalau berarti bisa ngobatin itu aja tanpa harus menggunakan tapi kalau misalnya oral itu dia harus ke sistem juga dan jangka reaktivitasnya lebih lama. Aktivitasnya lebih lama kalau yang si oral gitu ya. Berarti kalau yang selain itu ada lagi nggak? Kalau dari efek sampingnya mungkin efek samping topikal nggak sebahaya itu atau tidak signifikan dibandingkan sediaan yang per oral ya. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya side effect-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan sediaan oral. Terus kalau kerugiannya kalau seandainya lesinya besar atau banyak? Terlalu banyak. Iya. Ya, jadi makanya lebih dipilih adalah sediaan yang per oral dibandingkan dengan sediaan yang topikal ya. Terus juga adalah cara penggunaan juga ya. Ketika dia secara topikal maka biasanya perlu adanya prosesnya ya. Jadi proses pemberiannya ini lebih cenderung lebih tidak nyaman ya dibandingkan dengan kalau yang per oral hanya langsung diminum saja. Oke. Nah, pertanyaan saya kemudian timbul adalah apakah semua sediaan yang diberikan melalui kulit itu masuknya adalah sediaan topikal dan hanya memberikan efek lokal saja? Enggak dong. Bisa. Ada yang bisa. Ya itu contohnya Hormon. Iya. Injeksi gitu. injeksi Yang patch hormon gitu. Patch hormonal ya, patch KB. Di mana patch KB ini efeknya bukan lagi topikal, bukan lagi secara lokal, tapi dia sudah masuk ke sistemik ya. Nah, kita kenal sebenarnya ini sediaannya bukan sediaan topikal lagi, tapi merupakan sediaan ada yang tahu? Transdermal. Ya, transdermal itu adalah sediaan yang diberikan secara bukan topikal, secara per kulit ya, tetapi efeknya sudah sistemik. Oke. Nah, kalau kita berbicara sediaan topikal, maka kita bisa membaginya sebenarnya menjadi 3 kelompok besar ya. Yang pertama adalah sediaan liquid, yang kedua sediaan solid, dan yang terakhir adalah sediaan yang khas hanya pada sediaan topikal saja, yaitu sediaan semi solid ya. Nah, oke. Pertama mungkin kita membahas sediaan liquid terlebih dahulu. Kalau sediaan liquid ada beberapa contohnya ya. Contohnya seperti apa saja yang kalian ketahui? Sebenarnya ada di sini sih. Larutan. Oke, contohnya seperti Rivanol dan betadine. Ya, ini adalah contoh bentuk larutan. Kalau larutan berarti dia apa? Artinya apa? Berarti zatnya aktifnya terlarut sempurna ya, terlarut sempurna itu yang penggunaannya. Terlarut sempurna di dalam medium pendispersinya yaitu biasanya adalah air ya. Kemudian selain larutan apa lagi? Suspensi contohnya seperti lotion ya. Contohnya ini adalah collagen lotion, jadi ini adalah bentuk suspensi. Kalau suspensi berarti artinya apa? Tidak larut ya, jadi dia hanya terdispersi merata saja di cairannya, tetapi dia tidak larut, jadi otomatis dia akan mengendap ya. Nah, kalau suspensi berarti dia harus cara penggunaannya harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan ya. Oke, selain itu ada lagi nggak namanya? Sirup akan diberikan secara topikal. Ya kalau misalnya cairan itu sirup, tapi Ya, maksud saya sediaan cairan sediaan liquid yang diberikan secara topikal. Ada lagi yang lain? Pernah dengar yang namanya tinctura? Tinctura. Kalau elixir tahu kan?
Apa perbedaan elixir dengan solution? Apa perbedaan elixir dengan solution? Elixir degree. Ya, jadi dia mengandung alkohol. Nah, begitu pula dengan tinktura. Jadi sediaan tinktura itu adalah sediaan yang mengandung alkohol, tetapi untuk sediaan atau tujuan secara topikal, ya, untuk tujuan topikal. Tapi sekarang untuk tinktura ini memang sudah tidak lagi dipasarkan. Ya, alasannya kenapa? Karena alasan utamanya adalah tinktura yang pernah bukan tinktura yang seluruh bukan pernah ya. Sebenarnya masih ada beberapa bentuk sediaan ya. Adalah contohnya adalah tinktura iodin gitu maksudnya ya. Apa perbedaan antara tinktura iodin dengan betadin? Kalau betadin ini apa? Isinya apa? Povidone iodin. Iodin juga kan, tapi dia dalam bentuk povidone iodin. Jadi dia dalam bentuk larutan ya. Dan ditambahkan molekul povidone sehingga dia bisa larut sempurna di dalam air. Sementara kalau yang tinktura ini adalah kenapa dibuat karena iodin ini awalnya tidak mudah larut dalam air sehingga dia harus dilarutkan terlebih dahulu dalam alkohol sehingga baru kemudian dilarutkan ulang ke air. Jadi makanya sediaan tinktura ini mengandung etanol. Tapi kalian bayangkan kalau iodin ini fungsinya sebagai apa? Disinfektan atau antiseptik gitu ya. Nah sehingga sehingga apa namanya, kalian bayangkan antiseptiknya ini biasanya pada apa? Pada luka terbuka ya. Nah kalau seandainya dia diberikan dalam bentuk tinktura yang mengandung alkohol, apa yang akan terjadi? Panas. Ya, jadi rasa nyerinya itu sangat kuat sekali. Ya, sehingga akhirnya dirubahnya dari tinktura menjadi bentuk povidone iodin ini yang memiliki rasa nyerinya lebih rendah ya, lebih sedikit. Oke, nah selain itu ada lagi nggak yang lain? Kalau di sini misalnya ada yang pegel-pegel gitu, terus ada yang suka pakai cairan pegel-pegel nggak sih? Minyak. Belum masih liquid. Sebenarnya minyak sih benar. Minyak apa? Masih liquid, kita masih liquid. Putus-putus. Ya, putus-putus terus. Ya masih. Tapi sebenarnya lebih ke arah kayak minyak apa ya? Awan. Minyak tawon. Terus apa lagi? Kayu putih. Kayu putih. Bener. Betul. Kayu putih. Terus apa lagi? GPU. Oh, ada yang GPU. Ya. Tua. Sekarang masih ada. Ya tapi diproduksinya dari dulu gitu maksudnya. Ya. Nah jadi itu salah satu bentuk sediaan lain yaitu kita kenal sebagai liniment. Apa itu liniment? Jadi sediaan yang mengandung minyak dan biasanya juga dipergunakan untuk pemakaian topikal atau pemakaian ya. Nah biasanya kalau liniment ini punya efeknya itu apa? Agak hangat ya. Jadi hangat untuk sebagai anti-inflamasi. Oke. Di sini ada pertanyaan. Sebenarnya ada lagi beberapa bentuk sediaan seperti koloidum. Koloidum itu jadi dia kayak kalau suspensi kan dia suspensi ya, tapi ada juga yang beberapa bentuk yang seperti emulsi awalnya, tapi kemudian bentuknya tapi dia cairan dan untuk pemakaian topikal kan. Tapi sekarang sih nggak terlalu banyak sih sediaan juga. Oke, nah kalau tidak ada pertanyaan berarti kita beralih ke yang berikutnya adalah sediaan yang padat atau solid. Nah kalau sediaan solid berarti yang kalian tahu apa? Bedak. Paling banyak dan memang yang paling sering itu memang adalah bedak ya. Bukan. Yang digunakan untuk topikal ya. Itu adalah bedak. Kalau dalam bahasa farmasinya apa? Kalian tahu? Serbuk. Serbuk, oke. Itu bahasa Indonesia. Itu kalau bahasa farmasi. Itu bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa farmasinya kita mengenal sebagai pulvis. Ada yang pernah dengar? Pulvis. Pelvis sebenarnya. Pelvis.
Pulvis. Ada yang tahu artinya pulvis nggak? Udah. Sebenarnya bukan bedak, tapi artinya adalah serbuk sebenarnya. Serbuk ya. Nah tapi sebenarnya serbuk itu kalau di farmasi ada dua, ada pulvis, ada pulveras. Pulveras atau pulveras, ya gitu ya. Apa bedanya antara pulvis dengan puyer? Contohnya puyer, ya. Pulveras itu contohnya adalah puyer. Jadi apa sih perbedaan mendasar antara pulvis dengan pulveras? Pulveras nanti dikasih cairan oral. Ya, jadi rata-rata sediaan pulveras itu memang diperuntukkan secara peroral. Ya. Jadi bukan diseduh, tapi dikasih dilarutkan dalam air, terus baru kemudian diminum. Ya. Nah, tapi ada beberapa sebenarnya pulveras yang juga digunakan untuk secara topikal. Contohnya seperti serbuk sulfanilamid. Tapi memang sekarang sudah jarang digunakan. Serbuk sulfanilamid ini antibiotik yang digunakan untuk luka, ya. Tapi sekarang sudah jarang digunakan, tapi ada. Nah, tapi jadi perbedaan mendasarnya apa dong antara pulvis dengan pulveras? Ada tahu? Terlarut ya terlarut. Tapi dari jumlah berapa kali pemakaian. Maksudnya apa? Ya, serbuk sulfanilamid. Nah, apa perbedaannya apa? Jadi dari apa tadi saya bilang? Dosis. Bukan dari dosis, tapi dari jumlah kali pemakaiannya. Dimana kalau pulvis itu dia hanya diberi, bukan, kebalik. Kalau pulveras itu satu sediaan itu hanya diperuntukkan untuk satu kali pemakaian atau satu kali dosis. Sementara kalau pulvis kebalikannya, dia digunakan untuk beberapa kali pemakaian. Ya, kita sebut dengan kata lainnya kalau pulvis itu adalah serbuk tak terbagi, sementara kalau pulveras itu adalah serbuk yang terbagi. Ya. Nah, contohnya apa? Baru kalau pulvis contohnya adalah bedak. Ya, kenapa? Karena kan memang satu sediaan ini bisa digunakan beberapa kali pemakaian. Nah, kalau yang pulveras tadi ya seperti puyer, kemudian tadi kalau yang tipikalnya ada sulfanilamid, terus ada lagi nggak yang lain? Kalau kalian kalau puyer itu berarti resep apa? Kalau itu berarti sediaan apa kalau puyer? Sebenarnya itu adalah sediaan racikan. Ya, sediaan racikan adalah sediaan yang memang diracik. Jadi dia awalnya ada atau enggak? Enggak ada. Ya. Jadi dia dibuat dari bentuk sediaan jadi, kemudian di compounding atau diformulasikan lagi sampai menjadi suatu sediaan racikan. Nah, ada nggak sebenarnya sediaan pulveras yang sudah jadi, sediaan obat jadi? Ada. Banyak lumayan. Contohnya seperti kalau pernah diare? Yang langsung Ya, apa tuh? pulveras yang langsung Iya, oralit. Ya, contohnya oralit. Terus apa lagi? Kalau pas kalian COVID kemarin pernah dikasih serbuk nggak untuk obat batuknya? Enggak ya. Ya, sebenarnya ada kayak sebut obat batuk acetylcysteine ya. Obat kulit itu. Ya, dia pernah main kan? Ya, jadi acetylcysteine itu juga salah satu bentuk serbuk yang terbagi atau pulveras ya. Terus ada lagi kayak Lactobi. Kamu tahu Lactobi? Lactobi, Elvio, Lactobi, nggak tahu ya? Yang jadi dia serbuk yang mengandung bakteri baik ya, biasanya untuk diare juga ya, diare untuk pencernaan pada bayi. Oke. Tapi itu semuanya rata-rata memang per oral ya. Kalau yang topikal hanya sulfanilamid dan itu juga sudah jarang sih dipasarkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nah sekarang beralih ke sediaan yang terakhir adalah sediaan semi solid. Sediaan semi solid ini adalah sediaan yang khas yang memang hanya terdapat pada sediaan topikal saja. Ya, kenapa demikian? karena kalau misalnya saya itu orang kayak susah nyampurnya, terus kayak berat kalau saya itu Kenapa penikmat susah nyampur? saya bisa masuk secara oral masih kalau saya bisa. Asapnya kan Nggak bisa. lagi ya. Yang susah itu. Bisa aja kalau mau, tapi
Justru ketika dia diberikan secara topikal, maka sebenarnya keuntungan topikalnya lebih banyak dibandingkan dibandingkan keuntungan oralnya gitu maksudnya ya. Nah, salah satu keuntungan yang paling utama adalah ketika dia dijadikan sediaan semi solid, maka waktu kontaknya menjadi lebih lama dibandingkan sediaan liquid dan sediaan solid. Ya, paham ya. Oke, nah jadi salah satu keuntungannya adalah waktu kontak yang lumayan tinggi, tetapi perlu diperhatikan ketika waktu kontaknya tinggi, daya sebarnya bagaimana? Daya sebarnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sediaan solid maupun liquid. Ya. Oke, nah di sini untuk sediaan semi solid ada beberapa macam ya, tapi sebenarnya secara umum ada tiga yang utama ya, yaitu adalah salep ya atau ointment, kemudian ada krim, kemudian yang terakhir ada gel. Nah, ketiga bentuk sediaan ini berbeda dari sisi apanya? Komposisinya, atau komposisinya. Nah, di mana komposisinya apa? Ya, jadi tergantung dari komposisi minyak dan airnya. Ya. Kalau seandainya dia gel, maka otomatis yang paling banyak adalah air. Jadi dia komposisinya itu hampir seluruh bagiannya itu adalah air. Tetapi apakah semuanya air semua? Enggak, karena kalau air semua maka dia akan menjadi sediaan liquid. Sehingga harus ada suatu zat tambahan yang kita kenal sebagai gelling agent atau agen pembuat gel. Ya contohnya seperti HPNC, CMC, ya teragakan dan lain sebagainya yang akan membentuk massa gelnya itu, jadi meningkatkan konsistensi sehingga dia bisa menjadi suatu sediaan semi solid yang memiliki waktu kontak yang tinggi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mungkin salep ya. Kalau salep berarti dia bagaimana? Minyak. Jadi lebih banyak minyak. betul. Jadi dia mengandung hampir seluruhnya adalah minyak ya. Tetapi jelas tetap dia punya zat yang terdispersi, yaitu zat padatan yang terdispersi di dalamnya. Zat padatan ini apa? Bisa dalam bentuk zat aktif atau sebenarnya adalah si penambah masanya. Nah, makanya di sini ada yang kita kenal sebagai pasta. Apa perbedaan antara pasta dengan ointment? Sebenarnya pasta itu adalah ointment ya, atau salep. Perbedaannya adalah dari jumlah zat padat yang terdispersi. Saya selalu ngomong terlalu, tapi dia nggak terlalu ya. Untuk jumlah zat padat yang terdispersi. Ketika dia sangat besar sekali, lebih dari 30-40%, maka dia menjadi suatu pasta. Ya, sementara kalau dia kurang dari 30%, maka dia masih disebut sebagai ointment. Ya. Jadi pasta itu sebenarnya adalah ointment yang banyak zat padatnya gitu ya. Oke, nah kemudian berikutnya lagi apa ya? Ya, berikutnya adalah krim. Nah, kalau krim berarti apa? Setengah-setengah. Apakah setengah-setengah? Relatif setengah-setengah. Ya, relatif setengah-setengah. Jadi komposisinya terdiri dari minyak dan air, tetapi dibagi lagi tuh tergantung dari komposisi apakah dia lebih besar minyaknya ataukah dia lebih besar airnya. Kalau dia lebih besar airnya maka kita kenal sebagai oil in water. Sementara kalau lebih banyak minyaknya berarti kebalik ya, water in oil. Nah, kemudian perbedaannya apa dong? Antara water in oil dan oil in water? Tempat aplikasinya. Apa? Daerah aplikasinya masih kalau Waktunya Daerah aplikasi boleh ya, jadi terus waktu. pokoknya kalau misalnya ada yang buat penanganan, ada juga buat yang buat pasar mah. Saya waktu aplikasinya. Iya. Waktu aplikasinya, iya, memang ada beberapa contohnya seperti cold cream dan vanishing cream. Dimana kalau cold cream itu biasanya diperuntukkan untuk sesuai namanya cold berarti dingin. Jadi pada malam hari ya. Sementara kalau vanishing cream itu biasanya pada siang hari. Ya, itu bisa.
tapi itu sebenarnya lebih ke arah apa ya, karakteristiknya ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara water in oil atau oil in water itu sebenarnya adalah jadi sifatnya itu kalau yang oil in water berarti dia sebenarnya hampir menyerupai gel. Tapi sementara kalau yang oil apa water in oil berarti dia hampir serupa dengan yang solid. Ya, jadi sifatnya itu, tapi tetap ya. Jadi mereka punya apa si krim ini punya keuntungan karena dia berada di tengah-tengah. Jadi oke, sekarang kita bahas deh apa salah satu keuntungan dan kelemahan dari ointment. Kalau ointment susahnya Susahnya keuntungan susah ya. Kalau daya sebarnya benar dia paling rendah ya. Ointment memiliki daya sebar paling rendah. Tapi apakah dia memiliki daya penetrasi yang rendah? Enggak. Justru dia memiliki daya penetrasi yang paling kuat dibandingkan dengan sediaan lain. Kenapa demikian? Karena ointment memiliki sifat menahan air. Kita sebut sebagai apa? Oklusif. Ya, jadi dia punya sifat oklusif ya, sehingga pertama dia sulit tercuci dengan air ya, sehingga waktu kontaknya juga yang paling tinggi ya, sehingga daya penetrasinya jelas meningkat. Terus yang kedua dia punya sifat oklusivitas. Oklusivitas itu jadi kayak menutup sehingga perspirasi atau penguapan kelenjar keringat itu akan berkurang ya, sehingga menyebabkan dia menjadi lembab dan akhirnya obatnya jadi akan semakin terpenetrasi atau meningkat. Nah, tapi kelebihan kekurangannya apa? Ketika dia memiliki oklusivitas yang sangat tinggi, maka coba kalian bayangkan, dia kayak ketutup gitu, kayak kita punya kayak film gitu. Terus enggak, justru malah hidrasinya sangat bagus. Kan tadi kan si keringatnya itu nggak bisa menguap, kan? Jadi dia akhirnya jadi lembab sekali. Jadi dia hidrasinya paling bagus. Apa? Rasa apa? Bukan berat, tapi sebenarnya lebih bukan berat. Panas, karena tadi tidak ada yang bisa menguap, terus jadi akan panas, dan yang kedua rasa tidak nyaman seperti lengket. Nah, itu adalah tanda-tanda ketika oklusivitasnya itu cukup tinggi ya, makanya balik lagi nih peruntukannya. Kalau untuk yang sediaan salep bagaimana? Kalau seandainya yang berambut berarti justru pilihnya Gel. Ya, makanya kita kenal adalah gel rambut yang pertama ya. Jadi memang lebih sering menggunakan gel ya. Kalau krim itu berada di antaranya ya, jadi bisa hampir di seluruh ruas permukaan. Tapi kalau yang sisa salep itu justru malah memang sebaiknya tidak di bagian yang tertutup ya, juga tidak bagian yang berambut. Jadi memang harus bagian yang terbuka ya, jadi yang perspirasinya itu bagus atau aerasinya bagus. Oke, nah sebenarnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, nah berarti kebalikannya itu justru seperti gel ya. Kalau gel berarti sifatnya hampir bertolak belakang dengan salep. Begitu pula dengan lotion. Jadi lotion atau liquid itu juga sifatnya berkebalikan dengan salep, di mana daya sebarnya justru baik, tapi oklusivitasnya paling rendah, tapi paling nyaman digunakan. Tapi ya itu, jadi penetrasinya juga paling sedikit atau paling tidak. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti kita sekarang beralih ke cara penulisan resepnya. Kira-kira mau menuliskan resep apa? Menuliskan resep apa? Stabimet, oke. Nah, tapi dalam penulisan awalnya berarti harus kalian harus tahu yang disebut sebagai resep lengkap terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan resep lengkap? Resep lengkap adalah resep yang lengkap. Jadi semua
strukturnya komponen. komponennya, betul ya. Semua komponennya harus tertulis atau ada, gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi kalau seandainya kalian sebagai dokter kemudian menuliskan resepnya kurang lengkap? Apa yang akan terjadi? Misinterpretasi, nggak di ACC, Boleh satu aja, nggak di ACC terus bisa misinterpretasi juga. bisa tidak di ACC dan bisa tidak bisa terjadi misinterpretasi, akibatnya apa? Salah sediaan, salah obat, salah talak ke pasien. Salah ngasih obat, ya itu bisa ya. Tapi sebenarnya efek yang paling utama ketika kalian tidak menulis resep lengkap adalah Nggak dikasih obat, apa? nggak dikasih obat, Ya, obatnya nggak keluar. obatnya tidak akan diberikan oleh Farmasi farmasi. Kenapa demikian? Karena resepnya dianggap tidak valid. tidak. Oke, nah resep lengkap ini terdiri dari apa saja? Prescription. Prescription sih? Inscriptio ya, inscriptio 2. Inscriptio ini berarti apa? Kayak rumah sakit. Identitas identitas penulis resep, ya, yang terdiri dari mulai Nama, ya nama Inscription. dokternya, SIP, terus apa lagi? SIP dokternya, alamat praktek. alamat praktek. Terus habis itu ditutup dulu. Ya, terus habis itu apa? Langsung prescription Tuh tape juga nggak? Strip, RDN strip. belum. Tanggal. Sebelum tanggal Nama pasien. tempat di mana Oh, resepnya dituliskan. TPL. Di mana? Bukan udah termasuk sama klinik. Enggak. Di sebelah kanan. Iya, nih. Bukan, maksudnya di mana kalau sekarang? Depok. Boleh nggak kalau misalnya ditulis Jakarta? Nggak boleh kan ini Depok. Jadi kalau misalnya ujian kalian nulis Jakarta, gimana? Salah. Terus habis itu apa? Tanggal. Tanggal. Nah, tanggalnya harus apa? Harus tanggal 2 kan Desember. Iya. Berarti kapan? 22 Oktober. Kalau 22, 10, 25 boleh nggak dok? Boleh. Tidak ada format. Yang penting 22 Oktober. Bukan. Yang penting di tanggal di mana kalian menuliskan resepnya. Oke, kemudian habis itu apa lagi? Baru preskripsi atau obatnya ya. Mau apa tadi? Jadi skabimet. Skabimet itu apa? Jenis Isinya. Skabimet itu obat apa? Rabies. Berarti isinya apa? salah. aja Itu aja asiklovir aja kan asiklovir Isinya permetrin. asiklovir aja asiklovir Mau ganti? asiklovir varicella asiklovir dari saya Yang gampang aja dong. Saya bingung nih, kalian mau apa dulu? Ketoconazole aja. Ketoconazole aja. terserah deh dok terserah dok Yang gampang dong. Kalau di ujian apa dok? Ya, di ujian Dok di biasanya ujian pada apa dok? ujian. Dok kan kita nggak tahu ujiannya kayak gimana. Dok gambar. Apa? Lupa banget apa? Ngapain kalian lebih ketamin? Terserah kalian deh, saya harus pilih aja. Pilih satu suara aja. Jadinya. Itu ketoconazole. Kalau ketoconazole itu dia apa berarti bentuknya? Krim. Betul sih. Terus apa lagi? Berarti. Apa? Berarti. Belum. Sediaan Persentase itu disebut juga sebagai apa? Kadar. Kadar kekuatan sediaan. Ya, berapa ketoconazole? 1. Ada 2% boleh. Ya, terus apa lagi? Kemasan. Berapa Kemasannya ini? Kemasannya apa? Tuh. Terus baru berapa? berapa beratnya? Ya, berapa beratnya? 10 biasanya. 10 miligram. Kemudian apa lagi? DD. Berapa? Jumlah yang dibutuhkan. Itu Nomor 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 satu. satu. Ya, jadi maksudnya adalah
krim ketoconazole dengan kecepatan sekian 2%, kemudian tube 10 gram tube, nomor 1, jadi 1 tube 10 gram. Oke. Kemudian apa setelah itu? Petunjuk pemakaian. Kita sebut sebagai Signatura. Signaturanya apa? Signaturanya 3 dede, Dede. DDD, langsung 2 DD. 2 dede. Langsung 2 DD. Hitung dulu. Ini digunakan apa? Obat luar. Obat apa? Obat luar. Berarti harus ada apa? SUE artinya adalah Signatura Oxus Externus, artinya digunakan untuk pemakaian di luar tubuh. Terus apa lagi? Baru kita tadi DD-nya ya. Iya. Kalian mau ngirit ngasih berapa kali? 2 kali sehari. 3 kali. Satu. Sekali. Ya biasanya tuh yang lazimnya itu biasanya 1 atau 2 kali sehari kalau obat topikal ya. Tapi kalau misalnya kalian mau supaya dia lebih ya lebih 3 kali juga nggak masalah. 2 dong. Dua. Tengah-tengah. 2 dok, 2. Ya, 2 Dede. Tempat aplikasinya. Tempat aplikasinya apa tuh? Aduh, lupa tuh. Parto. Aplik. Dol ya. Apa artinya? Tempat Aplikasikan di Aplikasikan pada tempat sakit. bla bla bla. Betul ya. Aplikasikan pada tempat yang sakit. Kemudian Selama berapa hari? kenapa harus ada selama berapa hari? Biar tahu. Ya, maksudnya dari Durasi. Biar nggak over. Kenapa biar nggak over? Karena dia Karena dia krim. rusak. Kadarnya 2%. Ketoconazole. Karena dia Obat keras. anti-fungi. Ya. Jamur. Selama berapa hari? 7. 7 hari. Terus ditutup dengan apa? Paraf. Parafnya kita kenal Apa sih sebagai namanya? Bukan. tadi udah keluar sih. Subscription. Subscription. Parafnya Inisial. boleh ini nggak? Inisial. Enggak boleh. Harus Inisial. Inisialnya dalam bentuk namanya ya. Jadi nama dari si penulis si penulis resep. Ya. Oke, terus habis itu baru Terus Pro itu pasiennya. namanya siapa? Ya, Tuan aja lah ya. Jehuda. Nggak usah. Cepet. Semangat Terus apa banget lagi? mah. Umur. Ya, 50 tahun. X aja. Ya. Terus apa lagi? Kalau anak kecil berapa? Ya, tapi kalau anak ya. Jadi kalau misalnya DB X kilogram, tapi ini hanya khusus anak. Buat Kalau khusus anak kenapa ditulis juga itu? Dia tahu aja dari mana. Makanya kan saya perlu. Ya. Jadi kalau dewasa nggak perlu ada berat badan, tapi kalau anak harus ada berat badan. Sampai sini ada pertanyaan? Dok, kalau misalkan obat topikal kayak di kulit gitu berarti cuma aplikasikan di tempat sakit aja, nggak ada yang kayak di tempat lain. Gimana? Kalau Maksudnya kalau itu kan aplik Partdol. Kalau di kulit ini apakah obat-obatan itu cuma diaplikasi di tempat sakit aja atau kayak ada tempat ada ekspresi lain selain aplik Partdol itu? rata-rata aplik Partdol karena memang itu yang paling sering kan, jadi ada lesi, kemudian apalagi tujuan terapinya kan biasanya untuk topikal dan lokal ya kan, jadi hanya di bagian lesinya aja. Tapi ada beberapa yang contohnya seperti kayak shampoo atau kayak obat mandi ya, itu berarti kan ada ada cara khusus yaitu mungkin kayak bilas terakhir pada saat mandi, atau kalau shampoo ya berarti di shampoo untuk peramas, terus peramas gitu, terus dikasih waktu aja berapa lama. Itu tulisnya apa dok? Langsung aja, jadi kayak peramas itu terus diamkan 10 sampai 15 Oh, menit sebelum jadi dibilas. nggak ada kayak nama-nama khususnya gitu. Ya. Dan Kamu pakai Partdol? Dan sekitarnya. Sekitarnya.
nggak umum itu udah Contoh 2 DD seluruh tubuh. Skabimet apakah Satu 2 DD? 1 DD seluruh tubuh. 1 DD seluruh tubuh. Ya. Tapi seluruh tubuhnya Kalau itu buat apakah seluruh internal tubuh beneran? sui. nggak ada, nggak pakai. Oh, Nggak langsung R, bilang S, Langsung S, bla bla Seluruh bla. badannya aja. S 3 DD. Ada yang nggak dikasih nggak? Jadi kepala dan genital. Oke. Itu persentasenya soalnya dari mana saya? Kita bisa taruh 2% dan sama obat lain misalkan 3% itu sudah Sejauh ini. Iya. berarti baca. kalau kita jadi dokter udah ada template-nya apa enggak? Kalau kita jadi dokter udah ada Ada template lagi yang mau bertanya? siapa tahu udah ada template-nya. Nah, Aplikasikan di tempat ini kita. masih kita anggap lesinya ini sih mungkin tinanya apa gitu ya, tinanya ini masih kecil gitu ya, masih dalam batas yang kecil. Tapi kalau seandainya sudah mulai besar persentasenya, maka kita harus menghitung berapa kebutuhannya dengan pendekatan apa? FTU. Apa itu kepanjangan? Fingertips. Fingertips unit. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Enggak, enggak, Sebenarnya boleh kalau yang pakai yang material itu boleh. Concentration. A-nya apa? Makanya Hanya kayak latihan sama makan tolik. Ini apa? Krim peri openmetrin. Ice tuh bisa 100 nggak? 70. Nah, ini ya. 100%. Permethrin itu apa? Buat skabinya. Oke, nah ini ya, ini contoh misalkan pasiennya adalah pasien yang skabies, ya. Kemudian diberikan tata laksananya permethrin, kemudian 1 kali saja seluruh tubuh. Nah, tapi seluruh tubuhnya itu apakah seluruh tubuh semuanya? Tidak, ya. Jadi hanya dari leher sampai kaki, ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak kemudian jumlah yang harus kita berikan pada pasien tersebut? Apakah hanya di bagian tadi kan di seluruh tubuh ya? Nah, tapi berapa banyak jumlahnya? Bagaimana cara pendekatan estimasi perhitungannya? Rule of 9, oke, boleh. Tapi sebenarnya diawali dengan FTU terlebih dahulu ya. Apa yang disebut dengan FTU? Fingertips unit. Jadi fingertips unit itu adalah 1 FTU itu setara dengan 1 fingertip unit. Sama maksudnya adalah Fingertip unit. Persediaan frame ya. Kemudian kita kita oleskan 1 FTU satu buku jari atau fingertip satu fingertip unit itu setara dengan Itu segini dong. Iya, 1 FTU itu setara dengan berapa? 0,5 gram. 0,5 gram ya, setara atau bisa mengcover 1%. satu tangan ya, satu tangan ya. Jadi sebenarnya awalnya itu 1 tangan ya, 1 tangan itu berarti kalau di rule of 9 kan 1%. berarti sekitar 1%. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk pasien kita Indonesia itu biasanya bisa sampai 2 tangan, bisa sampai 2 tangan ya, terutama karena kita atau orang Kecil. karena kita berbadan kecil Asia. Tapi kalau seandainya ras yang Eropa itu biasanya mungkin bisa hanya 1 tangan saja, paham ya? Nah, jadi makanya 0,5 gram ini bisa mengcover sekitar 1 sampai Coleknya 2 bener-bener full atau kayak asal colek? tubuh. Sama aja nggak sih? Ya. Nah, Satu kalau sama. seandainya kita hitung, berarti kalau seandainya 1 gram itu setara dengan berapa? Fingertip unit. Yang 0. 2 sampai 4%. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip rule of 9 ya, di mana 1 gram sekian itu biasanya bisa mengcover sekitar 3%. Ya, jadi dia langsung 3%. Ya. Dan ini sesuai ya. Jadi sebenarnya kalau kita memang kecil sekali berarti 4%, tapi kalau dia sedang 3%, tapi kalau dia besar namanya dan sampai 2%. Dan perlu diingat bahwa ini pendekatan ya. Jadi estimasi saja untuk menghitung berapa sih jumlah kebutuhan si obatnya. Ya, paham ya? Nah, kalau seandainya di sini seluruh tubuh berarti berapa persen?
100%. Oke, tapi tadi kan dikatakan bahwa yang tidak diberikan apa aja? Di atas leher. Kepala dan Genitalia. genitalia. Nah, kalau kepala berarti dikurang berapa? 10. 9% dulu, baru kemudian dikurang lagi 1%, jadi 10% ya. Genitalianya 1%, Genitalia, iya. 9%. Itu Ya. ketentuannya Itu pembagiannya gimana deh? ya pembagiannya Udah gimana? teori. 9% kepala 1% gitu. Oh, itu ada di rule of nine. Untuk tata laksana luka bakar. Ya. Kalian lihat slide. Hafalan. Oke, Aku ya. ngapain? Nah, berarti kalau gini berarti berapa totalnya? 90%. Nah, berarti kalau kebutuhannya berapa dong? Yang gede. Berapa gramnya? Yes. Berarti 90% dibagi ini ya, langsung dibagi 2 sampai Bagi-bagi aja. dikali 1%. Berapa banyak? Udah sampai 30 gram. Sekitar 30. berarti kalian langsung ambil yang 30. Oh, ngambil 3. ya kalian langsung ambil yang 3 ya. Boleh. Jadi 90 dibagi 3 berarti Kita kalau selalu ngambil 3 apa gimana? ya. Berarti otomatis Orangnya teh. tubenya berapa? Tubenya Kebalik sih. 10 Kalau yang bapak gini tube berarti 30 gram dibagi 10. 10 gram. Berarti butuh 3 tub gitu. Tapi ini kalian langsung ambil nilai tengah. Ya, itu benar, bisa. Tapi kalau seandainya kalian mau buat range 2 sampai 4 juga bisa, juga benar. Ya kalau 2 sampai 4 itu berapa? 22,5 sampai 45 gram gitu kan. 22,5 sampai 45. Kita bentuknya 3 sampai 4 tub. Hasilnya Nah, dari bagi 10 gram, Nggak ambil. 4 ya. Berarti berapa? 3 sampai 4. 2,25. 3 sampai 4. 3 sampai 5. Tuh. Dibuletinnya Dibulatin. Jadi ini kan sebenarnya 2,25 sampai 4 yang gede. 2,25 dan 3 ya. Iya. nggak bisa dong Kan kalau kurang nanti ya. Mesti dipotong. Oh, dibuletinnya ke atas itu. Karena kalau diikutin ke bawah malah kurang nggak sih? Iya. Jadi better lebih daripada Nggak bisa range-nya kurang, kan lebih ke nggak bisa dua kurang. sampai Habis kurang. obatnya. kan ini range-nya nih. Kayak gitu kan dia butuh antara 2,25 sampai 4,5. Berarti kalau kita buletinnya ke 2, berarti kan kurang. Nah, meskipun badannya kecil banget, ya, kalau 2,5 kan badannya kecil. Kalau seandainya badannya besar, ya besar juga atau bisa besar. Benar, Nah, jadi berarti fungsinya berapa? kalau kecil. Obatnya 3. kecil. Kalau 4 Oh iya. Saya kebalik. Pilih Iya, salah satu ya. jadi Kalau sebagai ada pembagian salah satu nggak boleh range. Kecuali kalau pertanyaannya Iya, nanti jadi makanya baca terus nanti range ada range-nya. Dua tengah. Mau nanya, berarti kan 2,25 nya dibuletin jadi 3. Kenapa 4,5 nya nggak dibuletin ke 4? Biar kita tahu. Berarti 3 sampai 4 apa Tapi 3 sampai gini, 4? kalau seandainya berat, katakanlah dia orang Eropa yang gede banget gitu ya. Terus dia berarti kan butuhnya sebenarnya 4,5 gram. kalau 4 kurang. Kan udah 2 tahun. Jadi makanya mendingan lebih Lihat. daripada Sama aja kalau gini. secara tersirat mendingan lebih Orang daripada Indo 1% tuh udah 2 tangan. Kalau orang luar 2 tangan tuh 2%, 1 tangan 1%. Dok, tapi kalau ujian nanti kita begini juga. Kalau pengajian better bikin kayak Nanti saya request konsultasi gedein dok. Jadi sebenarnya kayak Jangan kecil kayak ini. 45 tuh Saya coba. sediain coret-coret Iya, kayak saya kalkulator dok. Nah, itu Emang boleh nggak? Kalau farmasi nggak boleh kalkulator. kayaknya nggak boleh. sediain Tergantung. Kan coret-coret. jadwal modulnya ada di situ kan. Jadi coba. Angkanya nih dok, jangan yang jelek-jelek. Angkanya jangan tiba jelek-jelek. angkanya kayak Berarti biopim. nanti pas di ujian kita bikin range juga tuh. Tergantung soal. Sampai ini, ya. Jadi ketika kamu mulai selesai, misalkan katakanlah mau selesai, itu justru malah nggak boleh kalian range sekali ini. Jadi kamu harus menentukan berapa sih obat yang kamu berikan ke pasien. Berarti Tapi kalau misalnya soalnya dalam pilihan ganda, terus nanti berapa sih kebutuhannya gitu ya. Berarti katakanlah di sini mungkin ada 3 sampai 5 tube. Itu jawabannya. berarti kayak
baca kasusnya juga itu. Kalau misalnya anak-anak kita pakai 4%, kalau misalnya dia kayak bilang orang dewasa dari Eropa apa? Kalau dalam ketika Oh, kamu sudah misalnya kayak case ini terus kita ada keterangan tambahan kalau dia tuh anak-anak, berarti kita pakainya kayak Ya, 4%. Tapi kalau dia ada keterangan tambahan ini orang Eropa 2%. tapi kayaknya saya nggak sampai segitunya. Asal masih di intervalnya itu. Antara masih yang terkali itu akan berbeda. Tapi Jadi kalau nggak akan Terus salah. dijawab 3 aja. kalau ahli klinik nentuinnya berarti yang penting range aja. Dan Kayak bebas kalau ngambil yang setengahnya, ya, pakai gitu, supaya Jadi kita bebas ngambil pas misalnya kita langsung nembak 3%, apa kita harus buat range kayak gitu jawaban. Berarti kita nembak aja sebenarnya gitu. Biasanya kalau pokoknya yang enak dibagi ya. Kalau angka kecil Just 3. iya. itu Yang enak dibagi. itu dia persentasenya tetap satu. persentasenya Persentase si yang buat bagian kepala doang kan. maksudnya berarti Kepala 9 tadi. Ya. Nah, kalau nggak sih 9 itu kan seluruhnya. Jadi kalau misalnya bagian belakang aja berarti 3,5. Oh. Berarti ngafalin lagi ya, rule of 9. ya kurang lebih begitu. 1, 18, 18. Tapi biasanya kalau karena kalian masih preklinik nggak terlalu sampai segitu, biasanya langsung dikasih aja. Misalnya kalau ada misalnya klinik kasih berapa? Tapi biasanya orang-orang salahnya di mana dong? Kalau ngitung, apa nggak bisa ngitung aja jadi salah? Apa nggak bisa itu? Dua-duanya benar. Lihat indikasinya aja ya. Satu menit. Iya, waktu itu kayak Ada yang terus masih mau ditanyakan? atas bagian sini Pembagian sekali dasar 9 bagi 4, 9 bagi Berarti ini. kayak pokoknya sampai Berarti ini. 2,2 Berarti ini. pembagian dasar itu kita harus berarti baca ini depan kan 4,5 depan terus bagian atasnya doang berarti 2,2 Udah kuliah. bakarnya jadi hasilnya kayak 13,1 Ya, ada lagi. 13,25 Ada ya? Nah, kalau nggak ada berarti ya, penulisan. Oh ya, penulisan resep racikan gitu. Ayo lagi. Ngaruh. Nanti kan bisa dibalikin. Enggak, lanjutkan. Kalau kalian oke, saya ambil ini adalah penulisan resep ya. Ini sekarang. Contohnya yang paling sering aja mungkin Bisa. seperti ya. Ini resep racikan. Tapi yang atasnya tetap kayak yang tadi kan? Tetap Su. Ansu Jadi su itu untuk eksternus. si untuk eksternal. top juga kan Salisin. Lat. Sat. Terus salisin. Set. Itu campur obat-obat. ini nggak tahu sediaan obatnya saya Itu semua obat-obatnya. enggak ini beda kita tuh beda virus Jadi tiap obat kita ada tambah paraf gitu. parah kita Tiap obat. iya harus kalau lupa Kalau resep Jadi elektronik obat yang mau gimana sih? apa perbedaan antara 3 resep itu? Yang pertama langsung ada, yang kedua harus diracik dulu. Yang ketiga? Langsung ada. Berarti yang ini sama ini sama dong? Di bawah di pot. Nomor 1. Di bawah pot itu. Tujuh. Di bawah dipotong, udah ada sediaan, udah ada bentuknya dijual kayak satu biji. Obat apa namanya? Obat apa? pot Sedia jadi. Jadi ini adalah resep obat jadi. Ya. Sementara yang dua ini adalah resep racikan Kenapa yang yang ini sedikit mirip. Ya, apa perbedaannya? udah ada potnya Nomor itu 1. udah ada apa namanya Ya. Jadi Jadi bisa ini bukan sebenarnya Kemasan, sudah ada kemasannya. obatnya. Ya, jadi obatnya udah ada. Ya. Sementara kalau yang ini harus diracik dulu bedah salisil 2% 50 gram. Ya, ini kita sebut sebagai resep racikan standar.
apa resep racikan standar? Jadi benar-benar obatnya itu sudah terstandar di buku formularium nasional ya. Kalian nggak perlu ngafalin sih ya, maksudnya kalian cukup tahu aja gitu ya. Contohnya seperti apa? Bedah salicil 2%, H2O2 3% yang buat telinga ya. Terus kayak salep 24 itu juga termasuk resep racikan standar ya. Nah kalau yang ini adalah resep Obat racikan yang perlu racikan yang original atau yang biasa ya. Kenapa disebut resep racikan biasa? Karena ini bisa digunakan untuk meracik apapun yang kalian sebagai dokter inginkan berikan kepada pasien. Katakanlah misalnya kalian memberikan bedah salicil, kayaknya kalau 2% kurang deh salicilnya, jadi kalian tambahkan sampai 3% atau 5%, yang mana itu bukan standar ya. Nah berarti boleh nggak? Boleh. Bagaimana caranya? Berarti asal salicilnya berarti 5% ya, kemudian sisanya ya tergantung kalian customize-nya gimana. Sebagai dokter udah bisa boleh nulis kayak gini atau cuma ada yang desain khusus? Sebenarnya disesuaikan dengan spesialisasinya ya. Kalau yang ini sebenarnya adalah dokter DP. Tapi kalau seandainya kalian masih mau meraciknya dalam masih kompetensi kalian, maka masih diizinkan. Kalau misalnya kita nulis di resep yang standar, itu bisa nggak diganti 3%? Nggak bisa, kita harus yang langsung jadi. Tidak ada bedah salicil yang misalnya kayak kalian 2 3% itu terlalu sedikit, kayaknya kita harus nambahin supaya lebih sampai 5%. Atau itu kursinya udah bener jadi dulu sama lo nggak bisa Bisa bukan ini bukan enggak, karena tidak ada sedianya. Jadi kan dibuat dulu, kemudian baru jadi kalau memang ini benar-benar jadi sedianya udah ada, tinggal disiapin berapa sediaan. Sampai sini paham ya? Oke, nah ini sudah tahu artinya semua? belum. Belum ya? Oke, jadi mungkin dari atas dulu ya. Ini resepnya adalah bedah salicil. Jadi ini adalah resep racikan, buatlah bedah salicil 2% sebanyak 50 gram. Udah itu doang ya. Nah, tapi kalau yang ini buatlah asam salisilat 2%, kemudian ditambahkan dengan oleh metapit 2 tetes. Ya, 2 tetes GTT 2 atau bisa juga pakai GS. GS ini kuantum satis, artinya secukupnya. Ya, terserah namanya. Kemudian talc at 50 gram. Jadi maksudnya ditambahkan talc sampai 50 gram. Apakah benar-benar 50 gram? Enggak, berapa? 50 gram kurangin yang udah ada dari 2 atas ya. Ya itu berapa? Kalau misalnya 2% dari 50 gram berarti berapa? 1 gram. 2/1 gram. Berarti ini sekitar 49 ya, karena ini tidak terlalu berpengaruh ya vibrasinya. Sekitar 49. Paham ya? Kemudian MF Fulv Adversorus ini artinya campur dan buatlah menjadi, intinya Fulv Adversorus ini adalah serbuk Adversorus, jadi intinya ini adalah bedah ya, bedah, jadi bedah tabung ya. Kemudian signaturanya ya sama SPE. Nah kalau yang ini sudah ada bentuk sedianya, yaitu bedah salicil 2%, terus 50 gram. Tapi perlu diketahui bahwa ini tidak salah ya. Kenapa? Karena 50 gram ini sebenarnya Bukan nggak ada. Yang ada adalah Dok, stok itu bahan apa? talco. Oh, bahan buat bedak gitu. aku mau nanya, kan itu yang OL mental tip itu kan cukupnya aja dan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, makanya nggak dihitung buat perhitungan yang top itu. Karena dia kan buat pewangi aja. Oh, buat apa tadi dok? Pewangi. Wangi. Oh, oke. Tadi baru mulai buat apa jadinya? Makasih dok. Seru juga jadi apa tadi?
parah ya. Kalau kapelan kita meninggi bajunya. Kalian kalau kayak mau kuliah bilang kita mau ke kuliah. Telekinesis. Kebetulan. Telepati, telekinesis. Telekinesis. Lu mau nyanyi telekinesis? Telekinesis apa deh? Pindah, telekinesis itu pindah. Teleportasi. Telekinesis lagu. Telekinesis bukan nyanyi. Lagu. Oh iya. Lagu Travis Scott. Sama SZA. Tidak ada yang bener. Ah, Telepati. Teleportasi. Oke, ada lagi banyak. RC. Iya lagi. RC namanya UI nggak sih? Iya. Yang QS. QS ini kuantum satis secukupnya. Ya, jadi kalian bisa tentukan dia berapa atasnya atau ya bilang aja secukupnya bisa. Secukupnya berarti terserah sama Farmasi. Setelah ini. farmasi. Ada lagi yang Communication yang Itu nggak mesti GTF apa? Itu GTF. Oke, kalau nggak ada kita berarti GTS, GTT sama QS sama iya secukupnya. Yang pandemi itu apa? susmed. parah. Enggak, yang GTT apa itu GTF apa gitu? Gitu deh. GTF Enggak. atau GTT sama Iya, itu yang tingginya itu apa? Itu apa? Itu iya selanjutnya buat secukupnya habis. Dua-duanya secukupnya. Tadi dokter bilang bukan ininya. ya udah dok boleh balik lagi nggak dok? Yang mana ini? Ini secukupnya. Iya dok. GTF kan cukupnya yang kayak gini yang Dua tetes. dua tetes. Itu GTT 2 tetes maksudnya? Berarti harus Romawi ya dok? Latin. Oh iya latihan. Buat tetes tuh latihan, buat posisi yang lainnya tuh angka biasa. Ini kan kalau ini Jadi kalau seandainya kayak bentuk sediaan, bukan template, ya itu kan berarti dalam bentuk satuan satuan template itu harus sediaan yang biasanya pakai VI. Iya. Tapi kalau atau saya pakai Romawi atau tablet, dua tablet, satu tablet itu pakai Romawi. Tapi begitu dia angka numerik, kayak miligram, persentase, gram, itu baru pakai angka XL. Itu berarti dia emang agak 10 sama 50. Dok, berarti aku mau tanya, berarti mesti totalnya tapi GTT 2 ini katanya 2 tetes. Kalau QS secukupnya. harus salah satu kan ya dok? 2 tetes. Berarti yang satu cukupnya satu untuk tetes. Betul mana Fit? bisa kita beralih ke kasus. Bisa. Guys. Boleh tolong dibacakan kasusnya? Where's the kasus? Salah aja. Ada di BBP serius. Kasus. Perhatikan gambar di bawah Seorang ini. pasien mengalami tinea corporis luas 4%. Tentukanlah atau hitung obat topikal jika kita memberikan pengobatan sediaan topikal krim anti jamur 2 kali sehari dalam 7 hari. Oke, baik. Jadi luasnya 4%, kemudian frekuensinya 2 2 dB. kali, terus durasinya. 7 hari. Oke, nah berarti bagaimana caranya? Eh, Kita bisa pakai apa obatnya? Ketokonazol. Oke, baik. Kalau boleh. Terus berarti misalnya apa? Air. Krim, Ketokonazol. 2%, 10 mili, tutup 10 miligram, 10 gram. 10 gram, tapi numeronya hitung dulu. nanti. Iya, itu dulu. Numeranya itu dulu. Ya. Kemudian singkatannya Sue, 2 DD, April, Artipadol, selama 7 hari. Fakul tadi apa? pada tempat Garis tanda tangan. Paraf. paraf. Oke, sekarang kita hitung ya. Kebutuhannya berapa? 4%. 4% per 2%. 2 sampai 100. Kali Kenapa?
1-2. Oh, ini ya, yang 1-2 gram. per tip unit. Oke. Berarti hafalan Soalnya gitu. 24%. Ini aja nih hafalin. Jadi 1 gram setara dengan 2 Hasilnya kebalik gitu. Iya. 1-2 tutup. 1 sampai 2. 1 sampai 2 gram Kan? per tub. Per kali. Oh karena dia pemakaian. Oh berarti per Excel kayak gitu juga. Kita nggak bisa per Excel per kali. Tapi nanti Pemakaian. per hari. Oh. Luas Berarti lesinya 3 kali. 4%. Berarti sekali pakai dia 1 sampai 2 gram tergantung Berapa kali? tergantung orangnya apakah maksudnya enggak sih persentasenya ini jadi persentasenya ini apakah orangnya Kita besar atau kecil. kecil. Dua. Tuh. Kalau seandainya kecil berarti yang berapa? 1 gram. Tapi kalau orangnya besar bisa 2 sampai gram. 2 gram. Kali Terus apa lagi? kali 2 kali 7. 2 kali 7. 1 sampai 2 kali 2 kali per kali baru karena 2 DD terus ada 2 kali buat itu total dikasih berapa ya? Berarti 14 14 sampai 28 gram. berarti 2 sampai 3 langsung aja 2 sampai 3 intinya adalah totalnya kebutuhannya adalah 14 sampai 28 gram ya dan berarti bagi 10 2 sampai 3 3 10 gram per tub 2 sampai 3. langsung ya berarti sekitar 1,4 4 sampai sampai 2,8 tub 2 sampai 3 tuh sampai tup dok tup iya. tup dok dok kata Mario yang di kirinya tub 3 jangan 2,8 tup Dia 1,4 sampai 28 tuh. Ntar Mario bagus 3 biar banyak 3 aja 3 biar nggak kurang 3 aja angka sih, nggak sih. Angka paling bagus 3. 2 sampai 3 jangan nggak bisa 3 aja biar nggak kurang ketika kalian merumuskan resep maka kalian memilihkan untuk pasiennya berapa jumlah tubuh yang pasiennya gede apa jadi harus kecil kalian tentukan apakah ini 2 3 deh 3 angka 3 beruntung 3. kalau nanti ternyata nggak cukup gimana? 3 Mendingan lebih 2 aja efisiensi 3. Wih. Miskin. Murah banget dok katanya karena miskin Kayak gini nih mau jadi dokter Kita harus melihat juga punya uang atau enggak. pertimbangannya karena kita di Indonesia balik lagi jadi Kecil. biasanya badannya kecil jadi yang kecil seperti di Eropa parah tadi lu tadi Tapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi juga kan dok apa enggak? Tuh. apa? nembak angka dari pasiennya malah dibagi gitu tapi lebih empati lagi ya ya udah Ya itu bukan alasan primernya sih mudah. Sekunder. nggak tersier tapi kan emang dari awal karena memang 3 udah susah dibaginya Maksudnya kalau kita nembak malah jadi susah. Soalnya kalau jadi nembaknya tuh kalau misalnya enak Nah, dibagi aja berarti kayak kalau di resep aslinya tuh kita juga harus tulis perhitungannya juga dok. tergantung pertanyaan Nah kalau kliniknya dok klinik. Oh nggak usah. kalau 90 kita bagi 2 sama 4 kan nggak ada kalkulator tadi gue bisa buat 2-4% dari mana ya? dari yang satu ini 1 gram satu finger yang itu kan 0,5. itu 1 sampai 2% 1 gram Ah. 2 sampai 4 oke nah kalau ini berarti kita masuk ke kasus yang berikutnya dulu kan ya Mau. Jadi kita sebenarnya hitungnya itu cuma buat kita mau tahu berapa tuh doang. nggak ada berapa lagi nggak ada dong Mas Wirga tentukan jenis vesikulum. ya jadi di Ada sini tentukan sebenarnya jenisnya. kalian tentukan kurikulum yang sesuai jadi tidak perlu kalian tentukan obatnya apa ya jadi hanya sediaannya saja apa ya. Mungkin dari gambar yang pertama sampai ya krim Salah. 9 Kalau krim full di muka gitu, lesi pada wajah kira-kira bisa diberikan apa? krim Salah. salep
Krim campuran kan krim bisa Oh iya, semua. Kan Gel air enggak semua. Alasannya kenapa Oral. Krim karena krim kayak bisa di hampir semua gitu campuran yang ada rambut sama enggak kayak tengah-tengahnya. Iya. Jadi kalau kena rambut juga nggak Oke. apa. Nah, pertanyaannya kalau seandainya dibalik, kalau seandainya salep boleh nggak? Enggak, karena bakal bukan nggak boleh sih, tapi lebih ke aplikasinya bakal nggak nyaman banget kalau Kenapa bisa nah, nggak nyaman? karena Berat. kita banyak ini kan saya juga, sementara iya, Ada lagi nggak ya? Nek? Benar itu udah benar. Ada nggak ya? nanti panas iya, panas Kenapa bisa panas? karena dia oklusif kan tadi. Eksklusif. Terus juga ini gimana? Ini ada Kulitnya inflamasi lagi merah iya, gitu. lagi ada inflamasi. Ya, terus kulit pada wajah itu biasanya adalah yang paling Tipis. sehingga Lebih kerasa panas. oklusivitasnya semakin berasa, sehingga pemberian salep tidak disarankan. Kalau seandainya katakanlah ternyata obatnya cuma tersedia salep nih, jadi mentok di salep, masih bisa diberikan nggak? Masih. Masih, tapi dengan petunjuk Pemakaian. pemakaian khusus, yaitu harus dioleskan Yang di tipis-tipis. untuk mencegah untuk mencegah oklusivitasnya semakin meningkat. Ya, tapi pilihan utamanya tetap adalah krim. Kalau gitu kenapa nggak orang? Kan ini cakupannya luas. Lama Emang kalau krim sembuhnya berapa lama? cepet kan dia. Kalau gel bisa juga. kalau orang itu biasanya kalau dia Kalau gel bakal bikin kering semuanya. atau luas dasinya sangat besar, baru kita bisa pertimbangkan. Berarti ini jatuhnya masih nggak terlalu luas daerahnya. Masih di balik apa? Hanya di wajah sih. Dia lah. Kalau gel Lanjut dong. Oke, yang kedua. Ini ya Yang kedua. lipatan, payudara. Salep. udah begitu. Bedak nggak sih? Bedak katanya dong. Serbuk. bedak Ya, ini bisa biasanya kayak tidak terlalu disarankan. Kenapa? Karena bedak itu biasanya tidak ada apa, zat aktifnya kurang, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai sediaan semi solid apa? Salep. Semuanya kita jawab. Gel. Krim. Ini krim. Gel. Masa kok bisa? Semi solid. Apa solid ya? Apa solid? Yang solid apa Solid solid? ya bedak. Solid apa? Semi solid. Liquid. Oh, ini Semi solid dong. Sebenarnya pilihannya adalah krim. Semuanya aja krim. Iya, semuanya krim dulu. Tidak semuanya krim, tidak semuanya krim. Tapi sebagian besar memang krim. Ya. Kenapa? Kenapa itu? Pertanyaannya adalah kalau misalnya gel gimana? Dia Gel nggak nanti ada masalah iya, sebenarnya. Ya. Tapi daya tadi daya lekatnya dia paling rendah. kecil, paling kurang, sehingga daya penetrasinya juga akan semakin kurang. Ya. Nah tapi kalau seandainya, jadi yang paling bagus sebenarnya tetap krim. Tapi kalau seandainya salep boleh nggak? Enggak, soalnya itu kan daerah Dilipat lempar. kan, Nanti nanti dia lembab bakal banget. lengket dan bakal lembab. Dia akan sangat lengket, lembab, dan oklusivitasnya juga sangat tinggi, ya, karena dia udah oklusif terus ditutup lagi sama kulitnya kan, sehingga rasa tidak nyamannya semakin meningkat. Ya. Jadi memang pilihan utamanya adalah Krim. Oke, yang berikutnya Daerah mana sih? ini Oh, bagian dari sini ya? belakang. Ya. Krim kenapa jangan pakai itu? Krim lagi Karena dia daerah Kenapa? Krim lagi. Tapi kalau seandainya lesinya di bagian yang tidak sampai masuk ke selangkangannya, itu gimana? Salep bisa, betul. Jadi pilihannya sebenarnya kalau dia lesinya lebih yang terbuka bisa dikasih salep. Tapi kalau seandainya yang di selangkangannya, maka pilihannya memang adalah krim. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kalian mau memberikan dua bentuk sediaan yang berbeda? Tidak mungkin. Nah, berarti pilihan utamanya jatuh ke Krim. ya itu. krim. Masuk atau lebih keluar ya? Satu. Pilihannya adalah Biar bisa dua-duanya krim. Tapi sebenarnya kalau lebih dalam tuh maksudnya masuk ke lipatannya lagi dong. Ribet ya. Kalau masuk ke lipatannya salep. Krim. Berarti kalau yang lebih luar salep. Oke, nah tapi ini juga bisa jadi pertimbangan kalau seandainya dia sudah sampai meluas sekali, maka bisa dipertimbangkan Oral. yang next yang berikutnya. Ini di bagian kumpul. Misteri nih. Kenapa salah? Soalnya ini rata dan lebih lama Ya, dan juga ini sebenarnya ada penebalan keratin, ya, jadi dia sangat kering sekali, ya, sehingga dia perlu ada penambahan hidrasi dengan cara
efektivitasnya dengan penambahan salep. Tapi kan daerah punggung kalau misalkan dikasih salep bukannya malah nutup badannya. Iya, Maksudnya kayak bakal nutup. Maksudnya kayak malah makin ketutup gitu. Justru kan kalau di punggung kan dia aerasinya bagus kan, ya. Jadi kayak makanya salep itu biasanya memang digunakan untuk yang aerasinya bagus, yang nggak sehingga terbuka. Okklusivitas yang terbuka. Soalnya kita ada space, kalau di baju ada space. Oh, berarti yang krim tuh salep tuh jangan dipakai yang daerah Ya, tertutup kayak misalnya lipatan-lipatan. Jadi dipilihnya adalah justru yang salep. Dan juga di sini salep ini juga dipilih. Kenapa dipilih lebih utama? Karena dia punya efek hidrasi. Jadi dia akan melembabkan kulit yang sangat kering dari penebalan keratin. Penebalan keratin. Oke, yang berikutnya ini virus ya. Nggak boleh salep. Tapi ada keteknya. Krim. Ya, jadi ini sebenarnya pilihan utamanya adalah obat oral. Ya, karena dia adalah antivirus. Tapi kita bisa menambahkan terapi topikal, yaitu terapinya apa? Salep. Bedak, krim. Bedak. Oh, bedak. Kenapa bedak? Karena udah Bukan pakai karena itu. Biar dianya nggak gampang pecah Kenapa biar nggak pecah? vesikelnya. Ya, jadi dia mencegah pecah ketika menggunakan pakaian. Ya, jadi kita bisa tambahkan bedak. Tapi kalau seandainya lesinya udah pecah, bisa kita kasih apa? Gel. Berjam. Gel. Berjam. Sangat ya, lesinya udah Baru pecah. dijawab. Gel. Siap pasti. Gel. Jadi kalau seandainya lesinya sudah pecah, kalian bisa kompres ya dengan antiseptik, contohnya seperti betadine, Rivanol, KMNO4 ya. Paham ya? Jadi dengan sediaan solution. Ya, berikutnya. Ya, ini ulcer ya. Kalau Betadine. Betadine. Jadi dikompres langsung dengan solution ya. Kompresnya tapi pilihan utamanya apa? Sebenarnya bisa apa aja ya, bisa betadine bisa, KMNO4 bisa, Rivanol bisa, dan NaCl pun bisa. Tapi yang paling utama sebenarnya karena itu adalah smelling ulcer, maka pilihannya utamanya adalah Rivanol, karena Rivanol punya Rivanol ini punya efek untuk menghilangkan odor atau menghilangkan dari ulcer yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tapi bukan berarti kalau kalian menjawab betadine atau yang lainnya salah, enggak. Tetap pilihannya adalah itu. Tapi yang buat nyembuh ini apa dok? Semuanya. Betadine kan buat membersihin doang. Kan dia punya efek antiseptik. Kalau penyembuhannya berarti kan memang dari dalam. Ketika dia sudah mulai kering, sudah dia kering, baru kemudian bisa kalian ubah jadi antibiotik salep. Berikutnya, nah yang gambar yang berikutnya ini hampir mirip ya. Jadi ini karena virus, jadi sebenarnya obatnya hampir mirip dengan yang tadi di atas, antivirus secara oral, tapi bisa ditambahkan dengan bedak kalau dia masih intak, tapi kalau dia sudah pecah maka dengan cairan. Dok, tadi ulcer oral tuh buat antibiotiknya atau apa namanya? Antiseptik. Apa sih antibiotiknya? Oral. No, tetap dikasih salep antibiotik. Ketika tapi dia sudah kering, sudah kering. Itu yang pas, itu yang mana dok ini? Yang ulcer Tetap dikasih oral. Udah bisa. Ini berarti juga pakai bedak walaupun segini. Kan kalau ini bedak kan. Sebenarnya Kalau itu nggak topikal terlalu sih, gitu. ya nggak terlalu sih. Jadi memang sebenarnya oral. Ya karena benar, jadi kita harus lihat juga luasnya di mana, posisinya di mana. Kalau misalnya kayak di sikut tangan, ya sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Dok oral. Itu sama, itu masih oral. Semuanya. Itu juga virus. Oke, nah yang berikutnya. Squama merah. Jamur itu ya. Krim. Bedak anti jamur. Krim anti jam. Krim anti jamur. Sebenarnya itu semuanya bisa digunakan, tapi yang jadi pertanyaannya adalah yang mana?
Bukan ini apa? Di bagian mana diberikan? Di bagian pinggir ya. Pinggirnya? Apakah pinggirnya aja? Seluruh badan. Seluruh badan habis tuh itu. Jadi sebenarnya benar di bagian terluar dari penyebarannya, tetapi dia harus diberikan 1-2 cm keluar dan 1-2 cm Ke dalam. Jadi sekitar gitu ya. di sekitarnya. Jadi di bagian dimana dia masih aktif membelah. Oke, kemudian yang berikutnya. Oh iya, satu lagi. Sorry, balik lagi yang tadi saya lupa nambahin. Nah, tapi kalau seandainya ini juga bisa dipertimbangkan kita rubah menjadi sediaan Oral. Kenapa? Karena udah luas banget. Bakal Pertama rugi. itu, terus yang kedua apa lagi? Ada inflamasi. Kan, kalau seandainya dia tidak punya support system yang baik, Nggak bisa pakai. karena di bagian punggung. Oh, kalau nggak bisa ada caregiver Ya gitu. Allah. Oh, berarti emang pertimbangannya banyak ya dok. Kasihan. Oh berarti ditanya dulu ada yang bisa pakein nggak gitu? Ya. Dia nggak bisa apple scratch test. Ya, jadi Kanan kirinya kebalik nanti. kalian sebagai dokter memang harus punya banyak pertimbangan sampai nanti kan sampai ke harganya aja juga kan. Korban. Cepat aja. Bersisik. Jelas ya. Salep emolien malah ya yang ini. Emolien. Jadi untuk meningkatkan hidrasi dari Saya juga salep nih. dari kulit. Salep apa? Emolien. Emolien. Salep. Krim kandungan hidrokarbonnya lebih banyak, lebih besar. Jadi jawabannya salep apa? Salep. Salep emolien. Salep emolien. Adalah yang terakhir. Salep. Krim Ini Krim. hidrasi di sela-sela jari. Oh iya, krim. Salep dong. Itu jamur. bukannya sama Tapi persis. kalau dipakai biasanya salep. All. Kalau jamur Kalau jamur kalau misalnya dikasih salep terus di bagian lipatan gimana? Oh, panas. Bukan masalah panas tapi Lembab. lembab. Ya sehingga Krim. bukan dong. jamurnya Makin Banyak. makin banyak. Sehingga pilihannya memang adalah Krim. krim. Tapi kalau seandainya kalian cuma punya mungkin lagi kemana cuma ada krim cuma ada salep ketoconazole gitu ya. Terus bisa nggak dikasih ke pasien tersebut? bisa. Gimana caranya? Jangan pakai sepatu, jangan pakai kaos kaki. Terus apa lagi? Sama jarinya diregangin. Bagaimana caranya? Dikasih karet. Karet. Kasih Karet pemisah seperti gitu. Ini Tapi kapas dikasih apa? bersela-sela. Ya, diberikan kapas di sela-sela jarinya supaya perspirasinya baik sehingga air asapnya Gitu bro. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sela-sela jadi tapi obatnya Banyak kan. Obatnya tempatnya yang sama. Dan dok nanti yang gel cuma yang buat Misal ada cuma salep. Itu gel bisa sama yang di sini. udah dikasih kapan? Nah, ini cuma bisa. Itu semuanya bisa. Tapi berarti nggak ada yang gel. Enggak, karena gel itu dia punya daya penetrasi. Tadi ini apa terakhir? Jadi bisa buat gel buat moisturizer. Rambut doang. Biasanya Rambut kulit hidrasi. yang berambut. Kalau ini Biasanya ada nggak? pilihnya gel. Itu Makanya virus sediaan obat itu berarti rata-rata kalau nggak krim ya. oral tambah bedak. Oke. Nah, kalau udah selesai dikasih salep lagi gitu. Oke, kita beralih ke racikan ya. Jadi untuk yang Guru dong. saya kasih ini aja ya, prinsip-prinsipnya aja ya. Jadi untuk racikan ini nanti kalian ada 4 racikan sebenarnya, tapi terdiri dari 2 tema. Yang tema yang pertama itu adalah kalian hanya meracik saja, jadi langsung meracik obat, yaitu meracik KMNO4 dan meracik salep 24 ya. Dimana resepnya kalau KMNO4 bagaimana? Solusio KMNO4 kemudian 1 lagi karena ya. Kemudian berapa? Misalkan 100 gram ya atau 100 ml ya. Kemudian signaturanya SC, kemudian DD. berapa kali? 2 DD. Oke. Ya, kompres, boleh. Kompres, lipat batu. Di prokompres itu dikompres sekali ya. Ya. Terus baru ditutup ya. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian menimbangnya?
Berapa kain memang yang diambil? BPF itu per sekali. Satu per 5. 0,02. Berarti ini sekarang dengan 20 gram. Ya. Jadi di sini sudah ada ya, di sini sudah ada 20 mg untuk yang 1 banding 5.000 dan kalau yang 1 banding 10.000 berapa? Berarti separuhnya ya, jadi 10 mg. Nah pertanyaannya adalah kenapa ada dua sediaan standar seperti ini yang berbeda? Ada satu apa yang membuatnya berbeda? Yaitu yang diperlukan aplikasinya. Aplikasinya untuk apa? Ini kompres apa sih? Buat kompres apa? Buka. Kompres luka. Iya, ini untuk kompres luka benar. Oh, terus tapi lukanya seperti apa? Jadi kalau yang 1 banding 5.000 itu adalah digunakan untuk kompres lukanya sudah kronis. Tapi kalau yang 1 banding 10.000 ketika lukanya masih ya, jadi konsentrasinya lebih rendah sampai itu. Oke, nah yang berikutnya salep 24. Kalau salep 24 gimana? Yang 10.000. Asam salisilat terdiri dari apa? Asam salisilat. Salep 24 terdiri dari apa? Asam salisilat 2%. Asam salisilat 2% dan Sulfur 4%. PP 4%. Ya, sulfur perporatum ya. Terus apa lagi? Pas album atau Asalin album. 50 gram. Kemudian MF. MF Gwentum. Onke. Gwentum. Oke, jadi ini ya, jadi salep 24 itu adalah salep racikan standar yang terdiri dari asam salisilat 2% dan sulfur 4%. Nah, berarti kalau di sini 2% ini berarti berapa gram? 2/100 dikali 50 gram. Berarti? Ya, sementara ini berarti 2 gram. Nah, Vaseline albumnya berarti berapa? 47 juga. Oke ya, jadi ini kalian harus tahu ya. Oke, nah kalau artinya MF itu apa? Bikin Raciklah. Raciklah. Campur dan raciklah menjadi salep. sebuah salep. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Selain Kalau misalnya ini dirubah Ya, jadi bisa resep racikan standar bisa nggak? Bisa jadi sama. Kalau 50 itu Dirubah jadi resep racikan standar bisa nggak? langsung aja berarti Apa itu? krim acaranya itu salep 24 50 gram Terus? sesuai dok, unguentum kan buat salep, kalau buat krim apa? Kalau buat gel, gel. Berarti MF Momentum gel. salep. Salep momentum. Kalau gel apa? Kenapa salep Gel, sendiri gel. momentum? Kalau bedak, Karena mau karena- wolf. Jadi karena dulu itu belum ada gel maupun krim. Oh, Ya, hanya ada salep dalam bahasa Latinnya unguentum. Oh, Latina. Berarti ini total aku dari Kita belajar bahasa Latina ini. habis tulis atas ini harus tulis bawah Kita juga atau Latin salah? semua. Salah satu aja. Ini resep racikan original biasa, ini resep racikan obat standar. Mungkin tuh. Porque Oh berarti kalau yang atas tuh misalnya kita mau banyakin asapnya gitu. Partdol. campur jadi krim bukan momentum. Itu apa deh bawah salep apa? itu kalau yang standar. 24 namanya Jadi Acikal. Iya, salep 24. kalau misalnya kalian mau membuat sekian jenis solid apapun itu Di online Itu juga kata-kata unguentum. Kenapa? Karena zaman dulu itu belum ada krim maupun gel. Ah, hilang dong. Gini. ini kita belum nyoba nggak sih, Des? Belum pernah
Iya. Nah, ini satu lagi ini nggak keburu deh kalian. Ya. Karena sebentar lagi Perpanjang di baju. satu lagi highlight adalah ini ya. Jadi tadi kan ini dua ya. Ini adalah visualisasi. Ada kan. Tapi ada dua lagi adalah kalian diminta untuk mengetahui bahwa ada ketika kalian mencampur-campur seperti ini itu ada resiko, kita sebut sebagai resiko interaksi ya, dimana mungkin bisa kalian baca di BMP juga sudah ada sebenarnya. Jadi saya akan menjelaskan saja dimana ketika kalian campurkan asam salisilat ya dengan formico yang mengandung ketoconazole ya, atau dengan asam salisilat dengan dexositazole ya, ini ya, itu ternyata akan terjadi interaksi. Jadi sebenarnya interaksinya ini terjadi antara asam salisilat dengan bukan dengan kandungan zat aktifnya, tapi dengan pembawanya, ya, basis pembawanya, gitu, atau dengan kringnya. Gitu. Nah, dimana kalau seandainya dia dengan formico, dia akan terjadi apa? Perubahan menjadi Warnanya berubah. warna berubah menjadi warna merah. Ya, dia akan menjadi warna merah. Nah, sementara kalau yang satu lagi, ketika kalian campurkan, dia ternyata bisa menyebabkan apa? Pecah. Menjadi pecah. Nah, tapi kalau ini Campur sama apa sih? ini belum pecah sih. Esperon. Nah, pecah itu pecah dari perubahan warna merah Kalau itu formico sebenarnya merah, penyebabnya kalau- hampir sama, yaitu ketika Kalau apa? kalian Kalau tambahkan formico asam merah, salisilat, espresso maka pecah. terjadi apa? Asam salisilat itu sifatnya apa? Asam. Jadi akan terjadi penurunan pH. Nah, dan pH inilah yang akan mempengaruhi sistemnya tersebut. Ketika dia ke arah kestabilan, maka dia akan pecah, ya, atau terbagi menjadi minyak, fase minyak dan fase airnya. Nah, tapi kalau seandainya dia ke arah yang formico, dia akan menjadi seperti kertas lakmus, ya. Jadi dia akan berubah menjadi seperti warna merah. Tapi prosesnya itu biasanya tidak langsung serta-merta, tapi secara bertahap. Ya, dan itu sebenarnya justru lebih berbahaya. Kenapa bisa saya katakan berbahaya? Karena kalian, Kita nggak tahu kapan pecahnya. tapi yang jelas dia akan pecah ketika sudah dalam masa penyimpanan bersama dengan pasien, ya kan? Pasien yang kalian berikan obatnya. Nah, kalau seandainya pecah, berarti otomatis mungkin terjadi sesuatu ya. Maksudnya dalam artian apakah kandungan zat aktifnya akan berkurang, terutama kan terpisah begitu ya. Jadi apakah dia akan masuk ke dalam fase airnya atau ke dalam fase minyaknya? Itu yang pertama berbahaya. Terus kalau seandainya yang perubahan warna, apa yang akan terjadi? Meskipun kalau perubahan warna sebenarnya tidak akan terlalu mempengaruhi efikasi atau aktivitas, tetapi apa yang terjadi kalau seandainya sediaannya berubah warna? Jadi kayak gini aja. Kira-kira apa yang terjadi? Zat aktifnya jadi Coba kalian dapat kayak sediaan ini, terus disiapin dokter, terus apa yang kalian lakukan? nggak mau dipakai Kenapa? karena nggak meyakinkan. Padahal ini isinya adalah ketoconazole, jadi harus diterapi sampai batas waktu tertentu supaya dia bisa sembuh. Kiranya udah expired. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Sudah. Kayaknya nggak cukup waktunya, jadi saya tutup aja. Masih ada yang mau bertanya? Ada ya? Tidak. Kasih dong. Makasih dong. Izin foto ya dong.